terletak di jalur perdagangan dunia, membuat Indonesia banyak disinggahi pedagang asing yang mayoritas dari India. Mereka bertukar pengaruh dengan penduduk setempat yang kemudian menjadi faktor masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kebudayaan Hindu-Buddha melahirkan berbagai peninggalan budaya yang indah, seperti di bidang arsitektur yang berupa bangunan candi. Salah satunya adalah Candi Gedong Songo yang terletak di Desa Darum, Kelurahan Candi, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan letak astronomis, Candi Gedong Songo berada pada 110 derajat 20 menit 27 detik bujur timur dan 7 derajat 14 menit 3 detik lintang selatan. Sedangkan secara geografis, Candi Gedong Songo terletak di lereng Gunung Ungaran. Candi Gedong Songo merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang dibangun sekitar abad ke-8. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya membangun Candi Gedong Songo pada awal pemerintahannya. Namun, candi peninggalan budaya Hindu ini baru ditemukan oleh Sir Stamford Raffles pada tahun 1804. Selain sebagai tempat suci pemujaan para dewa, Candi Gedong Songo juga berfungsi sebagai tempat pemakaman pada masa itu. Candi Gedong Songo sendiri terdiri dari Candi 1, Candi 2, Candi 3, Candi 4, dan Candi 5. Gedong Songo terletak di daerah yang cukup tinggi, sehingga suhu udaranya relatif dingin dan sejuk. Apabila dikaitkan dengan klasifikasi iklim menurut Jung Hoon, wilayah Gedong Songo memiliki iklim sedang, karena ia terletak di ketinggian 1.200 meter sampai 1.300 meter di atas permukaan laut dengan suhu sekitar 19 sampai 27 derajat Celcius. Sebagai peninggalan sejarah sekaligus destinasi wisata, Candi Gedong Songo menyuguhkan panorama alam yang indah dengan pepohonan dan kabut tipis. Banyak fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung, seperti mengendarai kuda, spot foto, dan lain-lain. Kompleks Candi Gedong Songo juga dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber mata pencaharian. Di antaranya, yaitu sebagai pedagang souvenir, pedagang makanan, jasa penginapan, jasa sewa tikar, dan jasa persewaan kuda. Kawasan pohon pinus juga bisa kita temukan di sini. Selain itu, juga terdapat tanaman kaliandra sebagai tanaman konservasi tanah dan air. Kompleks Candi Gedong Songo juga memiliki tanaman asli, yaitu paku dan gandapura. Pohon gandapura tumbuh di dekat kawah belerang yang memiliki aroma yang harum, sehingga dapat menyamarkan bau belerang yang menyengat. Kompleks Candi Gedong Songo memiliki tanah dengan jenis litosol dan andosol. Andosol dikenal sebagai tanah yang berasal dari abu vulkanik. Kombinasi antara tekstur tanah yang baik, kemampuan menyerap air yang tinggi, drainase yang baik, dan unsur hara yang cukup menjadikan tanah ini sangat cocok untuk pertanian. Sedangkan litosol merupakan tanah dangkal dengan tekstur sedang hingga halus di atas hamparan batuan. Didominasi oleh kerikil, batu, dan batu-batu besar, jenis tanah litosol dapat ditemukan di lereng gunung dan pekat terhadap erosi. Kawasan Gedong Songo memiliki kelas lereng 0 hingga 45%. Terdapatnya kelas lereng yang curam 25 hingga 45% dan sangat curam lebih dari 45% menjadi kendala bagi kawasan ini sebagai daerah wisata yang memiliki potensi longsor, sehingga perlu adanya upaya konservasi agar tidak terjadi longsor, seperti dengan penanaman pohon, menghindari penebangan liar, dan menerapkan sistem terasering. Pada kawasan Gedong Songo juga terdapat kawah belerang yang merupakan ciri pasca vulkanik Gunung Ungaran. Gunung Ungaran sendiri merupakan gunung tipe B, yakni gunung yang tidak terdapat data meletusnya dari tahun 1600 Masehi, namun tetap memiliki potensi erupsi. Dari sekian karakteristik Gedong Songo, maka tepat sekali apabila Gedong Songo dijadikan laboratorium geografi. Kita dapat mempelajari berbagai aspek fisik maupun non-fisiknya.